Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Baiklah, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Syafrifatul Hayati dengan NIM 2002 9037, Wahyu Putri Hanifah 2002 9092, dan Tifalatika Marsal dengan NIM 2002 9157 akan mempresentasikan tentang algoritma Dijkstra. Baiklah, di sini kami akan membahas yang pertama yaitu pengertiannya, yang kedua sejarah, yang ketiga contohnya, yang keempat penerapannya. Baiklah, untuk pengertian akan dibacakan oleh rekan saya yaitu Syafrifatul. Kepada Syafrifatul dipersilakan. Algoritma Dijkstra adalah algoritma yang dipakai dalam memecahkan permasalahan jarak terpendek untuk sebuah graf berarah dengan bobot-bobot garis yang bernilai non-negatif atau bernilai positif. Next. Nah, untuk sejarah algoritma Dijkstra itu sendiri, algoritma Dijkstra itu ditemukan oleh Escher W. Dijkstra tahun 1556 jadi seorang programmer di Matematika Center di Amsterdam hingga suatu saat dia mendapatkan suatu permasalahan yaitu mengenai algoritma komputer yang saat itu sangat sulit dikuasai oleh bangsa manusia. Nah, hingga akhirnya ketika ia sedang berjalan di kota Amsterdam, ia sempat melakukan istirahat di suatu kafe. Nah, di sana ia mulai memikirkan bagaimana algoritma yang dibutuhkan. Uniknya dia dapat menyelesaikan ini hanya dalam waktu 2 menit saja. Nah, 3 tahun kemudian di tahun 1959, ia akhirnya menuliskan paper tentang algoritma Dijkstra tersebut. Untuk materi selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, selanjutnya contoh dari algoritma Dijkstra yang akan dijelaskan oleh Wahyu Putri Hanifah. Kepada Hanifah dipersilakan. Baiklah, poin yang ketiga adalah contoh soal dari algoritma Dijkstra. Nah, contoh soal pertama, tentukanlah jarak terpendek dari titik A ke titik D. Nah, untuk itu kita harus memikirkan dahulu bahwa algoritma Dijkstra ini adalah algoritma mencari lintasan terpendek atau terkecil dari sebuah graf. Nah, pertama kita lihat titik A akan menuju titik D. Maka dia akan melewati 2 titik, yaitu melalui titik B dan titik F. Secara logika kita cari bobot yang terendah, maka adalah A ke F dengan bobot 2. Selanjutnya, dari titik F mau ke titik D, itu ada 3 jalur. Ada yang bobotnya 1, bobotnya 8, dan bobotnya 10. Maka oleh karena itu, kita ambillah bobot terkecil, yaitu bobot 1. Selanjutnya, dari titik B, itu ada satu cara ke titik D. Karena ini adalah lintasan, maka simpulnya tidak boleh berulang. Maka kita ambil dari titik B menuju titik C dengan bobot adalah 5. Selanjutnya, dari titik C mau ke titik D itu ada 2 cara, yaitu langsung ke titik D atau melalui titik E terlebih dahulu. Ternyata bobot yang terkecil adalah ke titik E, yaitu bobot 2. Sementara dari E ke D itu ada bobotnya 3. Maka dari titik C ke titik E, lalu ke titik D itu adalah 5. Sementara titik C langsung ke titik D itu bobotnya adalah 6. Maka kita ambil dari titik C ke titik E, lalu ke titik D. Maka jarak terpendek dari A ke D, yaitu melalui titik A, lalu ke F dengan bobot 2, lalu ke B dengan bobot 1,
Selanjutnya ke C dengan bobot 5, lalu ke E dengan bobot 2, dan ke D dengan bobot 3. Maka lintasan terpendek atau jarak terpendek dari titik A ke titik D adalah 13. Selanjutnya, itu tuh secara logika saja kita kerjakan. Selanjutnya kita gunakan langkah-langkah menggunakan tabel untuk mencari algoritma Dijkstra ini. Yang pertama, buat tabel dengan kolom sebagai tempat nilai atau jarak dari simpul, sedangkan baris sebagai posisi simpul. Tahapan kedua, pilihlah simpul awal dan simpul tujuan. Syaratnya harus terhubung secara langsung. Yang ketiga, hitung nilai atau jarak dari beberapa simpul tujuan. Yang keempat, jika semua simpul telah diuji, maka pilihlah nilai atau jarak yang paling kecil. Dan yang kelima, simpul yang dipilih menjadi simpul acuan untuk tahap selanjutnya terus berulang dari nomor 2 sampai nomor 4. Nah, berikut adalah contoh dari soal algoritma Dijkstra dengan menggunakan tabel. Perintahnya, diketahui peta suatu wilayah yang menghubungkan kota V1, V2, V3, V4, V5, V6, dan V7 dalam bentuk graf berarah dan berbobot. Bobot dalam graf tersebut menyatakan jarak dalam satuan kilometer. Maka tentukanlah rute terpendek dari kota V1 ke kota-kota lainnya. Nah, kita perhatikan di sini ada V1, kota-kota lainnya adalah V2, V3, V4, V5, V6, dan V7. Maka kita cari dulu jarak terpendek dari V1 ke V2. Ternyata V1 ke V2 itu hanya memiliki satu jalur, yaitu melalui V1 ke V2 langsung dengan bobot 5. Maka jarak terpendek dari V1 ke V2 adalah 5 km. Selanjutnya jarak V1 ke V3. Nah, dari V1 ke V3 itu ada 3 jalur, yaitu melalui V2, melalui V3 langsung, dan melalui V4. Kita lihat bobot terendahnya adalah 5, maka kita gunakan ini. Berarti V1 ke V2. Nah, V2 ke V3 ini ternyata ada 2 lintasan. Yang terpendek kita ambil, maka kita ambil adalah V2 ke V3 langsung. Maka jarak terpendek dari V1 ke V3 melalui V2 adalah 6 km. Selanjutnya adalah jarak dari V1 ke V4. Dari V1 ke V4 ini ada langsung dengan bobot 12 km. Namun apabila kita melalui V1 ke V2 dengan bobot 5 km, lalu V2 ke V3 dengan 1 km ternyata berjumlah 6. Sementara V1 ke V3 langsung berjumlah 7. Maka V1 ke V4 langsung adalah 12. Kita ambil lintasan terpendek yaitu V1 ke V2, V2 ke V3. Nah, untuk ke V4 hanya ada satu cara, yaitu bobotnya adalah 1 km. Maka jarak terpendek dari V1 ke V4 melalui V2, V3, dan V4 dengan bobot adalah 7 km. Selanjutnya jarak V1 ke V5. Nah, V1 ke V5. V1 ke V5 ini ada 3 cara. Kita ambil bobot terendah adalah 5. Dari V2 ke V5 ini ada 2 cara. Ada secara langsung dan ada melalui titik V3 dulu. Nah, kita lihat V1 ke V2 bobotnya adalah 5, V2 ke V5 bobotnya adalah 6, maka V1 ke V5 melalui V2 bobotnya adalah 11. Selanjutnya kita lihat juga dari V1 ke V2, lalu ke V3 dulu, baru ke V5, ternyata bobotnya juga 11, berarti ada 2 jalur dengan bobot yang sama. Selanjutnya jarak V1 ke V6. V1 ke V6 itu ternyata ada 3 jalur, yaitu bobot 5, 7, dan 12. Kita ambil bobot terendah yaitu ke V2. Nah, dari V2 mau ke V6 itu ada 2 jalur, yaitu melalui V3 dan V5. Kita ambil bobot terendah, maka kita melalui V3.
V3 mau ke V6 itu tuh ada melalui dua jalur, yaitu melalui V5 atau langsung ke V6 langsung. Nah, kita lihat bobot rendah adalah 5, kita ambil 5. Dari V5 mau ke V6 itu bobotnya 2, berarti V3 ke V6 melalui V5 itu bobotnya adalah 7, sementara V3 langsung ke V6 adalah 10. Maka kita ambil bobot yang terkecil. Maka lintasan terpendek dari V1 ke V6 adalah melalui V2 dan V6, yaitu 5, 6, dan 2 yang berjumlah 13. Selanjutnya jarak dari V1 ke V7. Nah, V1 ke V7 itu ada 3 jalur juga. Kita ambil yang terpendek yaitu 5. Dari V2 mau ke V7 juga ada 2 lintasan yaitu 1 dan 6. Lah, maka kita ambil yang terkecil. Lalu dari V3 mau ke V5 ini juga 5. Berarti kan tadi ini sama nih jaraknya 11 km. Dari V1, V2, V5 juga 11. Terserah kita mau ngambil yang mana. Dia sama-sama jaraknya adalah 11. Maka kelompok kami mengambil dari V1 ke V2, V2 ke V5. Nah, V5 ke V7 itu ada 2 cara, yaitu melalui V6 dan langsung ke V7. Ternyata bobot rendah adalah yang 2. Kita ambil ke V6. V6 mau ke V7 hanya satu cara, karena ini adalah lintasan, maka simpul tidak boleh berulang. Ternyata V5 mau ke V7 itu melalui V6 bobotnya adalah 5, sementara V5 mau ke V7 itu bobotnya adalah 7. Maka kita ambil langsung V5 ke V6 lanjut ke V7. Maka lintasan terpendek dari V1 ke V7 adalah V1 ke V2, V2 ke V5, V5 ke V6, dan V6 ke V7. Atau 5 ditambah 6, ditambah 2, ditambah 3. Maka lintasan terpendek dari V1 ke V7 adalah 13 km. Selanjutnya, poin keempat adalah penerapan dari algoritma Dijkstra. Salah satu penerapan pada algoritma Dijkstra itu terdapat pada jaringan komputer. Jaringan komputer dapat dimodelkan sebagai sebuah graf dengan setiap simpul menyatakan sebuah komputer dan sisi dalam graf menyatakan saluran komunikasi atau biasa dikenal dengan link. Setiap sisi mempunyai label nilai atau yang disebut dengan bobot. Bobot tersebut dapat menyatakan jarak geografis, kecepatan transfer data, dan waktu pengiriman. Nah, untuk mencari lintasan terpendek dari router asal ke router tujuan di dalam graf yang mempresentasikan jaringan tersebut, kita menggunakan konsep dari algoritma Dijkstra. Sekian presentasi dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, itu presentasi dari kelompok 4 mengenai algoritma Dijkstra. Apakah ada dari teman-teman yang ingin memberikan tambahan materi, saran, atau pertanyaan?
Apakah ada dari teman-teman yang ingin bertanya tentang materi algoritma Dijkstra? Baiklah, jika tidak ada, karena materi ini sudah dibahas sama Ibu waktu penelitian itu, kami menyediakan contoh soal untuk menguji pemahaman teman-teman. Baiklah teman-teman semua, di sini kami kelompok 4 menyediakan sebuah contoh soal dan pembahasannya. Namun di sini kami ingin mengetahui apakah tadi kan tidak ada pertanyaan dari teman-teman, jadi kami mau menguji apakah teman-teman sudah memahami konsep dan cara menggunakan algoritma Dijkstra pada teori graf ini. Nah, bagi teman-teman di sini perintah soalnya cari nilai dan lintasan terpendek dari simpul S ke simpul E. Nah, oleh karena itu kami perbaiki soalnya. Kami minta siapapun yang bisa menjawab dan berikan alasan berapa jarak dari titik S ke titik A, ke titik B, D, C, dan E. Teman-teman dapat menjelaskannya dengan cara menjelaskan secara tabel atau langkah-langkah menggunakan algoritma Dijkstra tersebut. Bagi teman-teman yang ingin menjawab, silahkan tunjuk tangan atau raise hand. Kami minta teman-teman juga dapat menjelaskan bagaimana mencari lintasan terpendek tersebut. Dipersilakan kepada teman-teman bagi yang mau menjelaskan.
Baiklah, kepada Ina, dipersilakan. Izin mencoba ya, kalau misalnya salah, tolong dikoreksi. Yang Ina mau coba yang dari S ke B. Nah, dari S ke B itu kan melalui S terus ke A, dari A terus ke B. Nah, nilainya itu ada 1 dan 2, berarti jumlahnya itu bobotnya ada 1 ditambah 2, yaitu 3. Sekian dari Ina, terima kasih. Baiklah, terima kasih Ina. Jawabannya udah benar. Apakah ada dari teman-teman yang ingin mencari lintasan terpendek yang lain? Izin mencoba, moderator. Baiklah, dipersilakan kepada Akil. Akil ingin mencoba dari titik S ke titik A dan D. Untuk dari titik S sendiri itu sudah jelas bahwa lintasan terpendeknya itu dari titik S ke titik A, yaitu 1. Dan untuk ke titik D, itu ada 3 jalur. Ada 3 jalur. Ada dari C, ada dari B, ada dari A. Jika dimulai dari titik S, itu bisa dari ke titik A, ada 3 jalur, yaitu ke C, ke D, dan ke B. Kalau melalui B, itu memiliki bobotnya 5, sedangkan melalui A itu 2, dan melalui C itu 5. Jadi yang terpendek yaitu melalui titik A dan titik D. Dan juga ada lagi satu lagi yaitu melalui titik B. Dari titik B itu ke bobotnya 5 dan langsung ke titik D, bobotnya 7. Jadi yang paling minimal itu ada dari titik S ke A dan ke D dengan bobot minimalnya 2. Sekian. Baiklah, terima kasih Akil, jawabannya benar. Apakah ada dari teman-teman yang ingin mencoba lagi? Izin coba menjawab, moderator. Ya, dipersilakan kepada Nadia. Baiklah, di sini saya ingin mencoba menjawab yang dari S ke C. Nah, dari S ke C itu cuman ada satu lintasan, yaitu dari S ke A, yaitu bobotnya 1, lalu dari A ke C, yaitu bobotnya 2. Jadi totalnya ada 3. Sekian dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Nadia. Jawabannya benar. Baiklah teman-teman, ada yang tahu lintasan S ke E?
Asri mau coba ada lintasan S ke E. Baik, Asri. Kalau lintasan yang terpendek dari S ke E itu dari S, terus ke A, terus ke C, terus ke E. Berarti itu ada 4. Kemudian ada juga dari S, kemudian A, kemudian D, kemudian E. Itu juga sama 4 lintasan terpendeknya. Oke, terima kasih Asri. Jawabannya udah benar. Baiklah, sekian hasil dari presentasi kelompok 4. Dan untuk contoh soal yang terakhir tadi, mohon maaf jika banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.